tersebut dikarenakan pihak masjid tengah menunggu gubernur dan para pejabat. Dilansir dari tribunnews.bogor.com, Agung Dalian mengaku heran mengapa para pejabat terlambat ke masjid. Akibat perbuatan mereka, masyarakat Palembang justru melaksanakan sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Kita persilahkan Bung Kameramen yang misterius. Silakan Bung Kameramen. Siap Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian, lagi-lagi ada curhatan netizen di TikTok Bung Alfian, tapi dimasukkan dalam berita di kompas.com. Judul beritanya adalah viral curhatan warganet soal Gubernur Sumsel datang sholat Id terlambat. Ribuan warga Palembang menunggu berjam-jam. Coba saya bacakan dulu sedikit beritanya Bung Alfian. Seorang warga asal Sumatera Selatan menumpahkan kekesalannya karena menunggu lama saat sholat Id di Masjid Agung Palembang. Lewat akun TikTok miliknya, Agung Dalian kesal karena sholat Id pada tahun ini lebih lama dari tahun sebelum-sebelumnya. Agung yang awalnya bersemangat pergi ke masjid dari rumah sekitar jam 6, justru mereka tidak khusyuk lantaran sholat Id tak kunjung dimulai. Bahkan hingga pukul 8 pelaksanaan sholat Id belum juga digelar karena masih menunggu para pejabat pemerintahan Provinsi Sumsel dan Kota Palembang untuk hadir. Wah, ini kurang ajar. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada siapapun saya ingin mengatakan sebuah sikap yang tidak mementingkan Allah. Betul. Jadwal itu kan sudah diketahui, memang sholat yang lazimnya itu pagi jam 6, setengah 7 gitu jam kan. 7 ya. Maksimal jam 7 lah katakanlah itu ya. Jadi ini sebagai tanda bahwa memang Allah sudah tidak ada dalam prioritas kebanyakan orang. Ya. Pasti nanti alasannya macet, ngantuk. Apa Anda akan mengatakan hal yang sama kalau diundang oleh presiden? Apa Anda akan mengatakan hal yang sama kalau Anda diundang dalam acara-acara yang banyak engkoh-engkohnya? Ya, apa kalau Anda diundang oleh para oligarki Anda akan berani terlambat? Saya tegas, saya katakan saya tidak kenal dengan Tuhan sebagai pemimpin yang ada di sana. Iya. Tapi intinya di sini Allah telah disepelekan. Dan kepada saudara Agung Dalian, saya pikir Anda mempunyai ghirah yang baik untuk mempersoalkan ini, dan catatannya adalah apa yang terjadi pada Idul Fitri tahun ini di Masjid Agung di Sumatera Selatan merupakan satu presiden buruk yang rasanya kepada masyarakat luas, Bapak Gubernur agar menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan permakluman, jangan bikin alasan. Yang jelas Anda telah merecehkan Islam, telah meremehkan sebuah kaifiat peribadatan. Tidak ada rukun ibadah sholat dalam Idul Fitri atau Idul Adha akan dimulai kalau sudah datang rajanya. Nggak ada begitu dalilnya ya. Jadi yang jelas Anda harus bilang mestinya mulai saja. Yeah. Walaupun Anda terlambat nggak apa-apa. Kalaupun Anda nggak sholat pun nggak dosa, karena itu puasa sunnah muakkadah kok. Iya, Jadi buat panitia juga nggak usah. Inilah jadi persoalan kita akhirnya menjadi seorang muslim tetapi kemusliman kita dikalahkan oleh atasan. Yeah. Nah, itulah yang membuat catatan khusus. Kadang-kadang atasan menjadi sosok yang membuat kita bisa bernilai musyrik di hadapan Allah, karena Allah dikalahkan oleh orang-orang yang punya kuasa. Ini catatan untuk kasus di Sumatera Selatan. Kita berikan apresiasi negatif bahwa ini tidak boleh terulang, dan pihak Gubernur Sumatera Selatan harus segera menjelaskan kepada publik. Betul yang Bung Alfian sampaikan, bahwa ya kalau memang Gubernur tidak bisa hadir, telepon dong MC-nya atau yang bertugas menunggu di sana. Udah tinggalin saya karena saya ada urusan gini. Nah, tapi Bung Alfian, jadi kan kalau di dalam berita jam 8 itu belum mulai. Saya baca beberapa komentar di Instagram, ada yang bilang baru mulai sholat itu sekitar jam 9 Bung Alfian. Ini kan mau sholat duha apa gimana? Nah, ini dia Bung Alfian yang saya pertanyakan adalah, kenapa nggak dia fair aja gitu Bung Alfian dari awal? Udah, saya sholat dekat rumah saya aja deh, saya udah sangat terlambat, sholat dimulai saja seadanya, atau saya datang terlambat nanti deh pas ceramah atau setelah sholat saya sambutan. Jadi jangan sampai malah mengganggu sholatnya. Kasihan loh Bung Alfian, menjelang jam 9 kan mungkin cuacanya sudah agak-agak terik atau gimana. Nah ini apa ya Bung Alfian yang membuat seorang itu tidak
mementingkan yang tadi Bung Alfian sampaikan, dia diundang presiden, diundang Taipan, diundang apa, mereka pasti tepat waktu. Tapi ketika tiba sholat ini, ada sedikit terkesan meremehkan. Karena kan kalau gubernur Bung Alfian, pasti dong dia dikawal, nggak mungkin dong istilahnya dia kena macet gitu Bung Alfian. Nah, mengembalikan atau bertanya kembali, apa yang membuat mereka terkesan meremehkan Bung Alfian? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, di kalangan anak buah atau panitia, mereka tuh kalau bahasa Jawa tuh pakeu. Yang kedua, mereka tidak mau kesalahan kok menegur atasan. Jadi fenomena asal bapak senang itu ABS, atau yang lainnya fenomena ABS yang kedua, asal badan selamat. Karena mereka tidak mau kesalahan juga. Kalau terkomplain pada atasan, ntar dia dimutasi, ntar dia dipersulit naik jabatan, naik pangkat segala macam. Dan yang ketiga, biasanya nanti akan ada intimidasi dalam bentuk teror, baik teror fisik maupun teror psikis. Nah, ini penyakit, dan saya pikir karena negara kita memang sedang sangat sakit parah, jadi hampir di semua situasi kita berada pada satu pemimpin yang mestinya memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, memberikan rasa kasih sayang. Justru sikap seperti ini, apalagi ada kabar bahwa baru dimulai jam 9 pagi. Jadi ini saya pikir sekalian aja sholat zuhur Pak, gitu ya. Ya, mungkin begitu ya. Sekali lagi saya pikir sekali lagi fenomena yang terjadi di Masjid Agung di Sumatera Selatan menurut saya akan jadi periksa bagi seluruh pejabat-pejabat publik di daerah-daerah yang Islamnya mayoritas. Jangan lupa loh Bung Kameramen, yang namanya Sumsel, yang namanya Palembang itu Islamnya sangat kuat. Betul. Kita banyak paham tokoh-tokoh Islam yang punya pembelaan kepada syariat Islam itu banyak muncul dari Sumatera Selatan. Begitu Bung. Iya, Bung Alfian. Iya betul, harusnya dengan di situ Islam yang kuat, malah justru bagus ya Bung Alfian, yang orang ini curhat di TikTok karena dia ngerasa dong, wah kekhusyuan sholat kita malah terganggu. Nah Bung Alfian, ada yang menarik lagi di dalam berita Bung Alfian. Tidak hanya itu, Agung semakin kesal karena para pejabat juga sempat memberikan sambutan alias pidato sebelum sholat. Sehingga membuat pelaksanaan sholat semakin terlambat. Ini malah sampai di Masjid Agung jam 7 lewat, pidatonya lebih kurang 4 orang. Sampai pidato terakhir Herman Deru sampai jam 8 kurang. Kita sholat jam lebih kurang 8. Apa salahnya ngobrol setelah sholat id? Nah, jadi kira-kira jam 8 menjelang jam 9 lah berarti kan mereka mulai sholatnya. Dan dia masih nyempetin pidato, kan itu ini ya Allah Bung Alfian, di rezim ini makin banyak dengan revolusi mental ini hal-hal yang aneh yang kita sebelumnya tidak pernah bayangkan akhirnya terjadi. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian untuk kedepannya agar kita punyalah gubernur, wali kota, presiden yang mereka benar-benar gitu Bung Alfian, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir buah daripada orang yang berpuasa adalah bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia punya watak yang punya nilai transcendence purifikatif. Jadi untuk kasus ini saya sangat memohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesadaran saya sebagai seorang yang pernah menjadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Saya minta kepada MUI Sumatera Selatan agar menegur Bapak Gubernur. Ya, paling tidak Anda berikan penjelasan yang bukan pembelaan, tetapi bagaimana ketentuan hukum syariatnya. Kok bisa orang mau sholat sambutan sampai 4 orang? Ini gaya-gaya kerajaan apalagi kan gitu. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, ormas-ormas Islam juga jangan diam. Apakah Muhammadiyah, apakah NU garis lurus, apakah tokoh-tokoh Islam yang representatif di Sumatera Selatan angkat bicara. Dan saya sengaja menegaskan ulang kepada yang terhormat Bapak Gubernur yang bersangkutan agar Anda juga menyampaikan permohonan maaf. Betul. Karena Anda telah melakukan tindakan yang keliru, jangan mentang-mentang, nggak bisa. Dalam kehidupan seorang Muslim, inna akramakum indallahi atqakum. Buah daripada orang yang berpuasa adalah orang yang bertakwa. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling berkuasa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling jagoan. Ini mungkin menjadi pesan dari saya. Semoga Tuhan berkenan menerima pesan ini. Betul. Sehingga di hari baik, bulan baik, di hari fitri, bulan Syawal ini kita semakin siap untuk menerima kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.